Oke, baiklah. Baik, kita mulai saja teman-teman mahasiswa semua. Bismillah. Sebelumnya screen saya terlihat dengan jelas nggak nih yang di rumah? Screen saya? Kelihatan, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita, saya dan teman-teman mahasiswa semua mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan saat ini, detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul ya di pertemuan pekanan kita di setiap hari Kamis sore ya, menjelang berbuka puasa ya bagi yang berpuasa. Dan juga Allah masih memberikan kepada kita berkah nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat inayah yang tiada bandingannya di muka bumi ini. Salawat dan salam juga tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari beliau. Dan kita semua berharap di hari yaumil nanti kita mendapatkan syafaat atau pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa ya, semoga yang baru join ya diberikan kesehatan juga ya. Yang sudah hadir di kampus ya, terima kasih ya sudah mau menunggu. Yang di rumah juga. Oke, biar saya kelihatan nih. Oke, baik. Hari ini pertemuan 10 ya di mata kuliah testing dan implementasi sistem. Oke, ini enak. Ya, seperti biasa ini ada apa namanya? Saya menyertakan slide berupa visi dan misi dari program studi teknik informatika ya. Dan juga ada komponen penilaian biar teman-teman nggak lupa untuk mengerjakan tugas ya, karena tugas ini punya bobot yang sama dengan UTS. Baik. Ya, di pertemuan 10 ini kita akan membahas, mendiskusikan ya, dan juga mempelajari yang namanya pengujian arsitektur untuk klien maupun server ya. Jadi pengujian arsitektur di tingkat klien maupun di tingkat server. Beda dengan pembahasan materi-materi sebelumnya. Materi-materi sebelumnya itu kita lebih spesifik kepada pengujian sistem yang kita buat ya, atau yang sedang kita bangun, yang sedang kita desain. Nah, kalau yang sekarang saat ini adalah pengujian untuk arsitekturnya. Ya, arsitektur di klien maupun di server. Goalsnya untuk pertemuan hari ini yaitu mahasiswa mampu mengetahui, memahami, dan juga nantinya dapat menjelaskan. Ya, menjelaskan terkait tentang pengujian arsitektur klien atau server. Nah, biasanya ujian di tingkat arsitektur client server ini meliputi ada yang namanya volume testing ya, sama seperti pengujian di perangkat lunak ya, ada volume testing, stress testing, dan performance testing. Tapi untuk di arsitektur dan client server ini ya, pengujian arsitektur dan client server ini ada tidak hanya volume, stress, dan performance, ada juga yang namanya data recovery ya, ada namanya data recovery testing, terus juga ada namanya data security testing ya, dan ada yang namanya data backup dan restore testing. Jadi pengujiannya dilakukan terhadap data. Nah, gitu ya. Seperti apa nanti kita akan bahas ya. Jadi stay tune ya. Sebelumnya teman-teman mahasiswa ya, seperti biasa misi saya di muka bumi. Jadi kalau kata Rasulullah ya, sampaikan walaupun hanya satu ayat ya gitu ya. Jadi ya karena audiens saya ini mahasiswa gitu ya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan di forum kelas gitu ya. Baik. Ayat hari ini yaitu di surat An-Nahl ayat 78 ya, yaitu pada intinya kita bermuhasabah tentang kita ini sebenarnya dilahirkan dari perut ibu kita ya, dari perut ibu kita itu dalam keadaan nggak tahu apa-apa.
nothing gitu ya. Dalam keadaan nggak tahu apa-apa, kita bahkan nggak tahu nama kita. Ada yang udah lahir udah tahu namanya? Nggak ada kan itu. Saya juga nggak tahu, saya lupa waktu itu saya baru tahu nama saya sendiri di umur berapa gitu ya. Saya nggak tahu juga ya. Kita nggak tahu nama kita, nama ibu kita pun kita nggak tahu. Ya, nama dokternya pun kita nggak tahu. Jadi kita nggak tahu nih apa-apa gitu ya, pas dilahirkan. Tapi ya makanya dibilang Allah itu memberikan kita pakai dulu. Bentar ya, sebentar ya, mohon maaf teman-teman mahasiswa. Waalaikumsalam, Pak. Sabar, saya bawa perangkat sendiri nih, Pak. Boleh silakan, Pak. Pas saya lagi begini aja. Mantap, sip. Makasih banyak Pak Sinan. Oh ya, siap. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi ya, lanjut lagi. Kita tanpa mengetahui apapun gitu ya. Bahkan nama kita sendiri nggak tahu. Tapi Allah ya, berkat rahmat dari Allah kita diberikan pendengaran, penglihatan, dan juga hati nurani. Tujuannya apa? Agar kita bersyukur. Bersyukur dalam hal apa? Misalnya dalam hal menghormati orang tua kita, itu salah satu bentuk syukur ya, karena ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Terus juga bersyukurnya tidak lain adalah dengan menggunakan yang Allah berikan ya kepada kita dengan hal-hal yang positif. Ya. Salah satunya digunakan untuk menuntut ilmu. Ya. Kita menuntut ilmu itu dalam rangka kita bersyukur, gitu ya. Jadi selalu ketika teman-teman mahasiswa belajar menuntut ilmu ya, setiap harinya nge-zoom gitu ya, walaupun capek duduk depan komputer nonton gitu ya, walaupun sambil minum kopi tiduran ya, tapi capek juga ya ngeliatinnya dosennya selama berapa menit tuh ya 3 SKS ya ngomong gitu ya, capek, tapi niat kita itu buat belajar, niat kita tuh intinya buat bersyukur kepada Allah gitu ya. Nah itu niatin seperti itu. Jadi ketika misalnya kita punya niat seperti itu, insya Allah ilmu itu nggak cepat hilang, gitu ya. Jadi ada ilmu yang cepat luntur, ada ilmu yang lama hilangnya, gitu ya. Nah, Anda tahu sendiri gitu ya, ilmu apa tuh ya, gitu ya. Apalagi habis kuliah pusreng, habis kuliah mabar, ya hilang tuh ya, gitu ya biasanya. Oke, jadi itu ya, yaitu. Jadi saya mengajak teman-teman semua pada intinya kita melakukan semua ini dalam bentuk syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, langsung kembali ke laptop, yaitu pengujian arsitektur klien nama server. Tujuan utamanya dari untuk di dalam melakukan pengujian arsitektur di tingkat klien server ini adalah untuk menguji proses yang terjadi di ya, atau dari klien ke server maupun sebaliknya dari server ke klien. Kita ingin melihat proses yang terjadi, bukan hanya untuk melihat, untuk mengetahui sejauh mana ya tingkat proses yang terjadi. Jadi ketika kita bikin sistem ya, sistemnya udah oke misalnya, terus kita menguji nih di tingkat klien ketika misalnya nanti diimplementasikan misalnya dari koneksi internetnya gitu ya. Salah satunya itu gitu ya, kita pengen tahu sejauh mana sistem kita bisa diakses, sistem kita bisa merespon gitu ya. Jadi salah satu tujuan utamanya adalah itu. Nah, yang sering dilakukan di dalam pengujian arsitektur di tingkat klien server ini ya, ada 6 ini, yaitu volume testing, stress testing, performance testing, data recovery testing, data backup dan restore testing, dan juga data security testing. Dan ini akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar volume testing, stress testing, performance testing di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, ini memang mirip-mirip ya. Tapi ini lebih kepada tingkat arsitekturnya di klien atau maupun di servernya ya. Kalau yang 3 terbawah ini, 3 selanjutnya ini adalah lebih ke data ya. Jadi ada data ya, lebih ke datanya. Nah, itu perbedaannya nanti akan lihat. Nah, sebelumnya memang tools yang digunakan di dalam melakukan pengujian ini itu sangat banyak ya, sangat banyak. Seperti kalau kemarin kita melakukan pengujian apa pada soal kita pembahasan kemarin? GUI ya, GUI apa?
Graphical User Interface. Graphical User Interface itu apa? GUI. Bolak-balik aja kita ya gitu ya, nggak selesai. Sorry nih, saya off cam jadi saya bisa makan. Baik. Nah, toolsnya banyak. Di GUI aja banyak. Di black box testing banyak, white box testing banyak. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sesuaikan dengan kebutuhan pengujian kita. Dan biasanya untuk pengujian client server ini yang sering digunakan ya adalah JMeter. JMeter ya, dari Apache. Ya, mungkin pernah menggunakan produk Apache sebelumnya ya. Apa tuh? Masa nggak pernah? Oh itu Excel. Excel itu ada Apache ya. Di dalam Excel itu ada apa aja? MySQL. Terus dari X-nya dulu, X-nya apa? HTML. X-nya apa? A-nya? Apa aja? M-nya? MySQL. T-nya PHP ya. Jadi di dalam Excel itu nggak cuma MySQL, kalau PHP ada apa lagi? Oke. Oh iya. Belum pernah pakai? Belum. Oke. Nah, kenapa orang-orang di dunia pengujian ini untuk menguji arsitektur itu menggunakan JMeter? Karena alasan utamanya dia termasuk salah satu yang gratis. Tapi tentunya gratisnya aman karena dia apa? Basisnya adalah open source. Makanya itu jadi favorit. Kenapa sih jadi favorit di dunia programming kata-kata open source? Ada yang bisa kasih masukan ke saya? Open source apa? Open source dulu. Open source apa nih? Biar kita sama dulu visinya nih. Open source. Open source. Jangan ragu-ragu ngomong. Silakan. Yang di rumah juga boleh ya ngomong ya. Silakan. Open source apa tuh? Biasanya yang di rumah lebih cepet nih jawabnya ya. Ada closing ya. Ayo apa open source nih? Masa nggak ada. Dari segi bahasa dia open source apa tuh? Masa nggak ada pernah dengar open source, nggak ada yang pernah kasih cari tahu open source itu apa gitu? Ayo kita udah semester 5 nih, ayo dong. Jangan kita belajar jauh-jauh tapi pertanyaan receh ini kita gagal karena di sidang itu biasanya dosen menanyakan itu yang receh-receh. Kenapa? Pasti gagal kalian kalau yang receh-receh susah jawabnya. Gitu. Saya nanya open source aja nggak ada yang bisa jawab ini. Open source apa tuh open source? Jangan ragu, jawab aja. Bahasa kalian aja, bebas. Nggak perlu bahasa buku. Terbuka. Apa yang terbuka? Aplikasinya jadi kita buat kembangin sendiri. Nah, sistemnya terbuka. Boleh diakses oleh siapa aja, boleh dikembangkan oleh siapa aja, boleh di-develop oleh siapa aja. Open source. Nah, JMeter ini basicnya open source. Ya, dia open source. Waduh, luar biasa dia. Ini enggak, hasilnya otomatis ini ya. Oke, ya. Kalau bisa kamu yang di tengah biar aman gitu ya. Enggak, saya tahu. Enggak ya. Siapa namanya kamu? Oh, Paras mau bimbingan saya kamu ya. Aduh, Paras Tajuardi ya. Gemukan ya kayaknya deh. Hah? Enggak ya? Gemukan ya. Bener ya, nah, iya, gua kenalin gitu ya. Oke, itu tadi open source dia tadi karena dia bisa di-deploy. Dan biasanya kalau yang open source itu punya komunitasnya banyak. Jadi bisa saja itu dikembangkan berdasarkan masukan dari komunitas. Gitu. Makanya biasanya aplikasi atau software atau sistem operasi yang modelnya open source punya varian yang banyak. Punya update yang continue. Ya kayak Linux variannya banyak, distronya banyak karena dia boleh dikembangkan siapa aja, disesuaikan dengan kebutuhannya dan disesuaikan sistem operasinya khusus untuk server. Keluar yang memang untuk server ya, ada Fedora gitu ya, ada apa lagi tuh distronya yang untuk server ya. Kemudian mungkin ya ada Debian ya, banyak sih. Gitu ya.
Nah, oke. Nah, tadi selain gratis dia open source gitu ya. Nah, JMeter ini tadi ya digunakan untuk melakukan performance ya. Yang pertama itu performance, atau ada yang bilang volume stress atau load stress, stress testing, load stress itu ya, mirip-mirip. Bahkan ada juga yang menggunakan sebagai dia database testing. Dia bisa untuk menguji database kita, kemampuan database kita, engine database kita, gitu ya. Oke. Nah, ini saya sediakan link ya atau tautan, bahasa Indonesia tautan, gitu ya. Tautan untuk mendownload JMeter ya. JMeter. Terus untuk user manualnya bisa diakses di itu ya, link tersebut ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mengetahui user manualnya ya, cara-cara penggunaan atau mungkin helpdesk-nya dan lain-lainnya itu bisa diakses di link yang bawah. Untuk yang atas dia tadi ya, karena JMeter ini berbasis Java, ini kan ya, JMeter ini berbasis Java. Biasanya kalau kita mau menginstal program Java, kita mesti install apa dulu? Jadi enggak perlu JDK. Satu lagi. JDK nggak perlu. JDK itu kepanjangan dari apa? JDK? Java Development Kit, benar. Dia kalau misalnya kita mau membuat aplikasi yang basicnya Java, kita install JDK. Tapi kalau kita mau merantai aplikasi yang udah jadi basicnya Java, kita butuh apa tuh? Selain JDK satu lagi buat menjalankannya. Kalian kalau mau download Java, bikin aplikasi juga pasti download itu. Ayo, udah semester 5, lupa deh, pertanyaan receh kayak gini. Ayo, JDK temennya satu lagi. Nggak mungkin bisa keinstall. Ayo, apa nih? Karena Java ini dia cross platform kan, cross platform, bisa di Linux, bisa di Unix, bisa di Windows, ya, di sistem operasi manapun. Nah, makanya kalau di Windows dia nggak bisa diinstal di Linux, ya, karena dia butuh frameworknya Windows. Nah, Java itu karena cross platform, tapi dia butuh install itu untuk menjalankan apa namanya JRE, Java Runtime Environment. Ya, untuk menjalankan itu aplikasi yang udah jadi. Kalau JDK kita untuk membuild Java Development Kit, paket untuk membuild Java, istilahnya gitu ya bahasa Indonesia. Itu jadi nggak tuh tanya receh ya. Jadi jangan kalau ditanya nanti di dunia kerja, Mas kamu udah pernah coding Java? Pernah Pak? Nah terus ditanya, kalau kita mau coding Java ngapain dulu? Bikin codingnya sebelum itu, nah itu bingung tuh kita jawabnya. Padahal itu simpel aja pertanyaannya gitu ya. Kita butuh JDK kalau mau coding. Kalau mau jalanin program ini kita butuh JRE. Jadi kalau misalnya teman-teman mau install JMeter tapi nggak jalan gitu ya, nggak jalan, kenapa ya? Install JRE. Gitu ya. Jadi jangan bingung gitu ya. Wah, aduh ini gimana nih? JRE-nya karena dia berbasis Java, nih, makanya saya highlight tuh open source tapi dia berbasis Java, makanya nanti butuh JRE. Oke, ini untuk penggunaannya mengunduh aplikasi JMeter ya. Terus kita membahas terkait 6 pengujian yang sering dilakukan pada arsitektur server, client dan server. Yang pertama volume testing. For information ya teman-teman, volume ini jangan dikecilkan, artinya hanya sebatas suara, gitu ya. Karena orang kalau volumenya suaranya gitu dikecilin, di apa yang digedein dikecilin gitu ya. Padahal kalau di bahasa Inggris volume itu artinya apa? Ukuran ya, bisa besar gitu ya, besarnya gitu ya. Jadi volume ini jangan dikecilkan artinya, karena mungkin sehari-hari kita kalau volume ini ya suara gitu ya, musik gitu. Enggak. Volume itu bisa ruangannya, isinya, besarnya gitu ya. Jadi kita akan mengukur yang pertama di pengujian arsitektur dan client server ini adalah yang kita ukur volume testing. Ya, biasanya orang mengukur volume testing. Ya. Sampai tujuannya adalah yang pasti kalau yang namanya pengujian, ya, kita ingin menemukan apakah ada kelemahan atau tidak ya. Kelemahan atau tidak di dalam melakukan, nah ini nanti ada bedanya ya. Volume testing ini dalam melakukan pemrosesan data
dalam jumlah besar ya, karena namanya adalah volume. Jadi pemrosesan data dalam jumlah besar, tapi dengan periode waktu yang singkat. Itu yang diukur. Jadi sering orang kalau ngomongin volume testing di dunia pengujian itu ilustrasinya adalah keledai yang dikasih beban yang sangat maksimal. Gitu ya. Jadi kita belum pernah lihat keledai. Di Ragunan ada sih keledai. Saya padahal sering ngeragukan, tapi ya karena itu jalan-jalan yang murah gitu ya. Ya kan? Tapi itu puas loh. Dan anak kecil suka gitu ya. Karena anak saya masih kecil-kecil, mungkin kalau kamu dibawa ke Ragunan, nggak tahu cuma pengen mojok-mojok doang kali ya. Di tempat buaya yang penting bisa mojok gitu ya. Gitu ya, kali ya. Nggak, anak kecil senang tuh, dan itu murah dibandingin kita ke Dupa gitu ya. Wah, Dupa masih duit banyak gitu ya. Oke, jadi nah keledai ini ya, oke banget ya, topik ya. Jadi keledai ini salah satu hewan yang bisa alat transportasi dengan membawa beban yang besar gitu ya. Nah misalnya dikasih beban 1 karung nih beras nih. Nah keledai kan jalannya nggak lari dia kan, jalan biasa, normal. Terus ditambahin 10-nya 10 karung. Udah mulai lambat atau enggak? Gitu ya. Terus sampai semaksimal apa sampai dia ngangkat gitu ya. Sampai dia ngehang, nggak bisa jalan lagi gitu ya, kayak gitu tuh ya, ngangkat gitu ya. Kalau udah begitu ini ekstrim nih ya keledai ini ya. Ya gitulah ya. Makanya biasa kalau Anda cari volume testing gitu ya, tapi yang animal nih pasti munculnya ginian. Kalau volume testing itu berarti kita testingnya masukin data ke dalam volume itu atau gimana? Enggak, belum data. Ya, oke, bentar ya, saya jelasin dulu. Oke. Nah ini adalah salah satu contoh volume testing ya. Jadi contohnya nih, ada contohnya ya, yaitu menguji proses. Kita tidak menguji data, kita menguji proses. Proses apa ya? Jadi bisa antara server, bisa antara klien dan server, bisa juga di satu server tapi antar partisi ya, dan lain-lainnya. Yang diuji proses. Proses apa? Belum proses data, tapi proses yang paling simpel itu misalnya kalau teman-teman melakukan ping ya, CMD gitu kan suka keluar tuh berapa gitu ya, apa sih namanya tuh apa namanya, MS hasil pingnya ya, waktunya ya, secondnya ya, berapa millisecond gitu ya. Nah terus kalau misalnya dia dikasih pada saat bersamaan banyak user ya, karena tadi ini penjelasannya. Jadi ini untuk mengetahui pemrosesan data dalam jumlah yang besar tapi dalam periode yang singkat, waktu yang singkat. Jadi ditentukan waktu yang singkatnya itu selama berapa detik atau selama berapa jam mungkin ya. Tapi dilakukan misalnya ini kita mau ada banyak user yang masuk. Ya, tapi dibikin standarnya dulu, misalnya 1 user coba masuk ke server ya. Login aja dulu ya. Coba login tapi belum melakukan query ya. Coba login, itu standarnya berapa tuh waktunya. Nah setelah itu dikasih banyak user yang masuk, yang mencoba akses. Nah sampai sejauh mana sistem ya, baik client server ya, itu bisa merespon. Nah itu volume testing. Jadi kita bisa melihat banyaknya user yang mencoba masuk ya, dengan misalnya servernya karena kita perusahaan yang baru berdiri misalnya ya, misalnya contohnya logikanya misalnya Gojek ya, kita punya perusahaan Gojek ya, misalnya salah satu dari kalian ya, Amin ya gitu ya, punya perusahaan model kayak Gojek itu, startup karena baru berintis dan belum banyak digunakan oleh orang, cuman punya 1 server ya, terus dicoba nih berapa user yang coba masuk gitu ya, yang bisa login ya, banyak drivernya berapa nih yang bisa login, atau banyak yang mau menggunakan e-commerce-nya berapa yang bisa login. Nah, itu dilihat. Nah tentunya misalnya bisnisnya berkembang lagi ya, 5 tahun kemudian, atau kalau startup cepat sih ya 3 tahun kemudian, tentunya ini dipakai lebih banyak usernya. Kalau misalnya apalagi dia banyak yang puas ya, banyak yang merasa ya, silakan. Wah, itu salah. Masuk. Waduh, hujan-hujanan ya. Iya. Oke, silakan. Itu kebanjiran. Oh enggak ya. Oke, siap. Silakan duduk ya. Tadi sampai mana ya?
startup ya. Nah, misalnya 3 tahun lagi, bisnisnya berkembang, banyak yang pakai Gojek. Ya, tadinya cuma di Jakarta doang. Sekarang Pulau Jawa pakai. Tentunya apakah kita masih pakai satu server? Enggak. Tapi kita mau butuh berapa server? 10. Nggak bisa ditembak begitu. Kalau di perusahaan harus ada hitung-hitungannya. Makanya dilakukan pengujian. Gitu. Kita lakukan pengujian. Misalnya yang sekarang klien kita ada berapa nih? Jumlah pengguna kita yang mendownload, bisa dilihat dari yang mendownload aplikasi kita. Misalnya ada 10 juta. Kita asumsikan 10 juta, 10 jutanya masuk di saat yang bersamaan. Kira-kira kuat apa enggak? Ada. Dicoba. Gitu ya, bisa pakai dummy, cobanya ya 10 juta masuk. Kuat nggak servernya? Nggak bisa kita nembak 10 server, tapi ternyata sia-sia kan, nggak pernah terjadi peak. Ya, tahu nggak kondisi peak itu kondisi puncak gitu, nggak pernah ya, sayang gitu kan. Server lumayan, gitu ya. Dan kalau beli server hitungannya nggak cuma beli doang, ada lagi perangkat yang lainnya, listriknya, ya kan, space-nya. Tentunya dengan 10 server kita butuh space dong. AC-nya butuh nggak? Ruang server pasti dingin-dingin. Gitu. Kalau kalian nanti magang gimana ya? Coba masuk ke data center, ruang server, semakin banyak server semakin dingin. Bahkan ada yang benar-benar butuh baju kayak di tempat mesin dingin gitu ya, di Alaska. Iya benar, seriusan. Coba deh. Kementerian-kementerian itu servernya besar loh. Itu butuh baju gitu. Kalau enggak bisa ini kalian ntar kayak orang sakit pilek gitu ya, pulang-pulang pilek padahal panas-panas sendiri dia pilek gitu ya, covid ya kayaknya. Covid gitu kan. Aneh gitu kan. Nah, iya. Padahal kita dari ruang server gitu kan. Nah, itu. Nah, tentunya itu alasannya salah satu alasan, bukan satu-satunya, salah satu alasannya. Nah, kalau misalnya ternyata Gojek ekspansi lagi ke Vietnam, nah, tentunya terus tetap menggunakan data center yang di Indonesia, butuh lagi gitu ya, tambahan dan lain-lain sebagainya. Nah, balik lagi ke volume testing, jadi ini hanya menguji proses yang terjadi antara klien sama server maupun di server tersebut ya. Pada saat misalnya salah satu percobaannya dicoba pada saat login bersamaan dalam waktu yang singkat gitu ya. Jadi nggak dalam waktu sejam ada yang login gitu, ada lagi enggak, tapi dalam waktu bersamaan. Misalnya berapa? Jam 00 gitu ya, misalnya 21.00, coba login semua. Mampu apa enggak? Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, kalau misalnya kalian tahu dia mau melakukan volume testing, salah satunya ya, itu mereka menggunakan apa? Ini pengguna Facebook kan? Enggak, Instagram. Nah, benar Instagram ya, pasti dia nih. Atau TikTok, pasti TikTok dong. Nah, biasanya mereka bikin apa tuh kalau mau volume testing tuh? Gitu. Dan ini mereka mengetahui seberapa jauh nih server mereka nih. Bisa nih pakai apa tuh mereka? Mereka bikin kuis. Dikasih waktu. Harus akses dari jam segini sampai jam segini, kuis. Sebenarnya mereka pengen lihat seberapa jauh server mereka. Iya nggak? Kalian, dia nggak perlu bayar kalian, Kak. Malah cuma dia paling kuis juara 1, juara 3 lah, apa juara 4 gitu ya. Gitu ya, paling banyak lah ya. Tapi nggak mungkin lah sampai juara 3, 10 pemenang, biasanya 10 pemenang gitu ya, apa gitu ya, yang mengakses paling cepat gitu. Itu salah satunya. Gitu loh. Dia nggak perlu bikin tim testing sendiri, nggak perlu. Udah ada gitu loh. Ya kan? Suka ada kuis-kuis gitu. Ya kan? Nah, suka ya, gitulah salah satu contohnya. Kalau perusahaannya besar ya, memang banyak dan bervariasi global gitu ya. Ada mahasiswa, ada mahasiswi, ada mahasiswa setengah mahasiswi, ada mahasiswa setengah mahasiswa, gitulah ya. Jadi kan nggak bisa dipukul rata gitu ya, beda-beda. Oke. Oke nih ya, jadi tadi ya, jadi untuk memastikan ya bahwa sistemnya tetap berjalan ya pada saat terjadi login secara bersamaan gitu atau proses secara bersamaan dengan waktu yang singkat gitu ya, sehingga dia bisa mengukur batasan fisik dan batasan logik. Batasan fisiknya baik kemampuan hardware-nya maupun kemampuan logik si softwarenya. Jadi kan kalau kita akses biasanya, kalau kita mengakses sebuah sistem, kita mau coba nge-pick gitu ya, itu biasanya yang
yang didahulukan itu yang mana? Misalnya Anda mengakses, atau misalnya Anda ngeprint di komputer Anda atau di ada komputer di kos-kosan nih, dipakai, di-sharing secara bersama-sama, ngeprint, ya. Biasanya yang dikerjakan sama si printer itu yang mana dulu? Yang terdekat apanya? Dari jalur printernya. Enggak. Yang terdekat jaraknya. Iya. Kan ini enggak di-sharing, enggak pakai kabel gitu atau mungkin pakai kabel tapi ini di-sharing. Semuanya bisa akses. Biasanya yang dikerjakan duluan yang mana? Yang ada lebih dulu mengeksekusi perintahnya gitu ya, atau apa tuh bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggris. Ya, bahasa kuliahnya apa tuh bahasa kuliahnya? First in first out, benar. Yang mencoba masuk lebih dulu, dia yang diproses, yang keluar, yang dikerjakan lebih dulu gitu ya. First in, first out. Nah sama volume testing juga gitu ya, sehingga kita tahu di sistem kita nih secara normal tadi, makanya kita bikin standarnya dulu. 1 orang atau 5 orang coba akses ya secara berurutan, benar nggak dikasih akses gitu ya pada saat masuk, terjadi nggak gitu sampai dengan tadi ya secara bersamaan gitu ya, secara banyak itu coba akses gitu ya. Nah ini tujuan-tujuan secara detailnya ya dari volume testing. Harus saya lihat jamnya dulu, 4:30, ini slide 14 ya, cukup lah ya. Nah, kalau nggak cukup, saya skip gitu ya secara detailnya. Baik, tujuan detail utama dari volume testing yaitu mengevaluasi dari respon time sistem tersebut. Respon time apa tuh? Respon ya. Kalau respon apa tuh? Gitu. Respon time bukan kecepatan respon. Kalau kecepatan tuh ada speed-speednya gitu ya. Respon time waktu tanggap. Bahasa Indonesianya waktu tanggap. Ya, bagaimana sistem itu bisa merespon secepat apa gitu ya. Oke, ini ya. Terus yang berikutnya adalah dia bisa mengklasifikasi volume dari sistem tersebut ya. Tadi ya, karena kita misalnya kita tahu nih pengguna kita yang download aplikasi ini udah berapa gitu ya. Dan kita bisa mengklasifikasi apakah perusahaan kita ini masih sama seperti 5 tahun yang lalu, perusahaan kecil. Nah, gitu. Atau kita udah mulai, silakan jadi tangan, gitu ya, dan lain-lain ya. Jadi kita mengklasifikasi, terus juga ini desain harusnya nih ya, bukan desain ya. Desain the scalability plan. Scalability itu hubungannya dengan kalau bahasa Indonesia adalah skalabilitas ya. Jadi skalabilitas tuh seberapa besar gitu ya, seberapa besar ya scale gitu ya. Nah kita bisa mengukur rancangan berikutnya, karena ini kan semua sistem itu SDLC gitu ya, bertahap dan berputar kembali. Nah ini bisa diukur tadi ya, ke depan ini kita mau menambah ekspansi. Jadi tadinya Indonesia saja, sekarang kita mau ekspansi ke Vietnam misalnya gitu ya, atau ke Malaysia. Kira-kira kita butuh berapa server? Kita nggak bisa main tembak, tapi harus menggunakan data ya, karena kalau kita main tembak waste gitu ya, jadinya sia-sia cost kita ya dan lain sebagainya ya. Jadi perhitungannya sia-sia, mungkin budgetnya tadinya harus bisa dialihkan ke yang lain tapi habis di sistem gitu ya. Ya kita buat mengukur
Halo teman-teman mahasiswa, masih bersama saya kah? Masih gabung? Masih Pak. Masih Pak. Ya. Tadi Masih. sorry nih, mati lampu di sini gitu ya, gelap-gelapan. Tapi udah langsung nyala kok. Screen saya sudah terlihat gak nih? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah. Baik, terima kasih ya. Saya soalnya nggak bawa laptop, jadi saya pakai ini aja. Oh ya, silakan. Baik, kita lanjutkan. Ini tadi sampai sini ya. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya aja, yaitu stress testing. Nah, stress testing juga sama seperti volume testing. Tujuannya adalah mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan transaksi. Ya, selama periode waktu puncak. Kalau tadi dalam melakukan proses selama waktunya sesingkat ya, waktu yang singkat. Kalau sekarang melakukan transaksi selama periode waktu puncak proses. Peak time. Transaksi apa nih kita ngomonginnya? Transaksi apa? Kalau kita ngomongin transaksi jual beli ya. Kalau di sistem, transaksi operasional apa? Input output. Kurang ya. Kalau itu di mata kuliah organisasi arsitektur komputer, iya kita ngomonginnya input output ya. Dan for information, saya semester ini ngajarin kita pasti nggak suka, itu mata kuliahnya abstrak banget gitu ya, susah kasih penjelasannya gitu kan, ya kan? Paling pada asik sendiri ya pada saat kuliah gitu. Semester masih 3 ya. Iya benar seriusan. Wah, ajar kita makanya kalau ngajar semester bawah tuh kurang suka ya, karena susah masih pemahamannya gitu, masih yang abstrak ngajarin sistem operasi, arsitektur komputer, algoritma itu susah gitu. Struktur data, mendingan yang ya udah ini aja gitu ya, yang udah mahasiswa tua-tua gitu. Oke, jadi untuk mengetahui kemampuan sistem dalam melakukan transaksi. Kalau kita ngomongin transaksi di sistem, berarti hubungannya sama database. Lihat, contohnya ketika melakukan login ke server ya, pada saat semuanya sudah login dan kalau tadi hanya login aja ya. Dan ini kita sudah login dan dipaksa melakukan query. Kalau kita ngomongin query di database apa sih? Ya ada gambarannya dulu nih. Ayo dong, pertanyaan receh tuh. Query apa sih bahasa Indonesia nih query? Query. Ayo query. Atau ini deh, query apa tuh di database? Contohnya nih saya ngomong contohnya query di database. Pernah dengar ya query? Perintah. Iya perintah, benar, query perintah. Apa nih perintah yang di database contohnya? Membuat ya. CRUD, pernah dengar CRUD nggak? Apa tuh CRUD? Terus? Ya, simpel aja kalau query CRUD gitu ya. Oke, jadi sistemnya diminta melakukan query, baik itu membuat data ya, atau membuat pengguna baru, atau mengupdate ya, kita melakukan update, atau kita menghapus, ada yang kita hapus datanya. Nah, bedanya stress testing itu. Jadi stress testing ini lebih ekstrim daripada yang tadi volume testing. Gitu ya kan? Jadi kalau volume tuh istilahnya tadi kalau ke kedai cuma ditaruh aja gitu ya, sampai seberapa ini dia ngangkat gitu nggak bisa jalan. Tapi kalau stress testing benar-benar kayak apa ya, diserang gitu ya. Bukan diserang sih, benar-benar disuruh bekerja gitu ya, bekerja ke server gitu ya. Sama nih ya langkah-langkahnya biar kita cepat karena kita udah ini ya. Baik, yang berikutnya adalah performance. Jadi yang namanya volume testing, ada load testing, sama ya, stress testing, performance testing itu dilakukan secara paralel. Karena performance testing ini tujuannya adalah untuk menguji
Apa yang diuji ya kalau bahasa Inggrisnya nih ya? Performance testing is a software testing process used for testing the speed. Uji kalau ngomongin speed baru kecepatan, ya kan? Response time, waktu tanggapnya, stability atau stabilitasnya, reliability. Kalau kita ngomongin reliability atau keandalan bahasa Indonesianya, itu memastikan nggak ada data yang hilang selama proses tersebut. Ya. Nah, scalability tadi ya besarnya, dan resource usage atau penggunaan sumber daya, ya listriknya, gitu ya. Pada saat waktu puncak itu bisa diketahui. Ada particular workload pada saat kondisi yang tidak biasanya. Jadi kondisi tinggi, peak time, ya. Nah, makanya performance testing ini dilakukan barengnya paralel dengan volume testing dan stress. Jadi ketika kita melakukan stress testing, pada saat itu kita bisa tahu tuh, oh kinerja kita, ini kan pengujian kinerja kan, performance testing. Kinerja sistem kita tuh segini, gitu. Jadi dilakukannya paralel, nggak terpisah. Ya. Jadi paralel, gitu ya. Oke. Tapi yang utamanya dia melihat speed, scalability, dan stabilitas. Bagaimana sistem itu tetap stabil, gitu ya, pada saat di gitu ya. Oke, ini adalah tahapan-tahapan dari performance testing ya. Jadi sama, makanya digabungin di sini aja. Jadi sama, jadi kita membuat skenario-nya, ya, skenario testingnya ya, atau test case-nya. Terus merancang dan mendesain performance ya, test script-nya ya, tadi sama. Terus apa lagi nih? Configure the test environment. Nah, kita mengkonfigurasi lingkungan pengujiannya. Di contoh suplemen material itu ada tuh cara mengkonfigurasi environment. Kalau baca ya, ya ada tuh, ya makanya di tugasnya, nah ini kan, di tugasnya, oh ini ya ini, aduh gue buka lagi dah. Bentar ya. Di tugasnya ada tugasnya, tenang ya. Jadi saya selalu memberikan tugas ke teman-teman mahasiswa agar malam minggu teman-teman ini nggak kelabu gitu ya. Jadi nggak sepi gitu. Jadi jangan sampai ada yang di statusnya, waduh malam minggu sepi lagi, nggak ada ya. Setelah itu saya nggak pernah lihat lagi mahasiswa statusnya sepi gitu ya malam minggunya gitu ya. Karena selalu ditemani oleh tugas-tugas saya. Oke. Gitu ya. Jadi nggak pernah lagi tuh saya lihat tuh ya sepi gitu ya. Mungkin ya sepi karena dia nggak kemana-mana ya, di rumah gitu ya, ngerjain tugas tuh masih di hidden ya. Aduh, sorry ya. Jadi tenang gitu ya, ntar ada yang kecewa, waduh nggak ada tugas nih. Nah ini pasti ada tugas sama saya nih ya. Oke. Tugasnya, ini suplemen materialnya. JMeter nih ya. Nah, ini ada nih. Jadi bukan menjalankan tapi persiapan ya. Jadi kita membuat test plan secara sederhana ya dengan men-setting environment-nya. Jadi bisa variabelnya, bisa result tree-nya ya. Jadi bisa ditampilkan secara tree ya. Bisa treat group-nya gitu ya dan lain-lain. Jadi itu termasuk environment. Nah, ya. Baik, yang selanjutnya adalah data recovery testing. Kalau tadi dan sekarang kita sudah mulai berbicara tentang data ya. Jadi yang pasti ini yang dilakukan pengujian adalah datanya. Ya. Data tapi pada servernya. Pada arsitektur klien sama servernya. Mana sih? Nah, ini ya. Nah, tujuan utamanya adalah untuk menelusuri atau menginvestigasi dampak dari kehilangan data melalui proses recovery. Jadi ini dilakukannya dengan banyak sih ya cara mengujinya gitu ya. Jadi salah satunya adalah ini dilakukan kehilangan data, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kalau secara sengaja tidak disengaja tuh ya, jadi bisa hilang karena kegagalan sistem. Jadi bisa saja nanti test case-nya, jadi tergantung test case-nya. Ketika sedang dilakukan query, misalnya karena ini ngomonginnya data ya, sistemnya shutdown kayak tadi, mati lampu. Nah nanti dicek sesuai di test case-nya itu log-nya ya. Misalnya ada 10 data yang sedang diproses, benar nggak pas di recovery 10 data, gitu ya, salah satunya itu. Ya.
Nah, kalau kita ngomongin data yang hilang itu karena apa? Karena ya ini tadi di server itu karena banyak yang mengakses, bisa saja orang merubah data tersebut, mengkonfigurasi. Jadi bisa saja Anda melakukan update data, misalnya saya alamatnya udah pindah dari tadinya di mana ya, di Pasar Rebo sini gitu ya, pindah ke Pondok Indah gitu ya. Tapi pada saat melakukan update data, sistemnya gagal, mati gitu ya. Nah itu tetap update atau enggak gitu ya, salah satunya ya gitu ya. Jadi karena data ini bisa dikonfigurasi dengan berbagai cara, bisa dimanipulasi dengan berbagai cara, baik yang disengaja maupun yang tidak gitu ya. Bisa saja kita kesalahan gitu ya, atau bisa saja ada yang mengakses hak akses kita, terus dilakukan perubahan data, bisa ya, bisa gitu ya. Terus juga bisa karena kegagalan sistem, harddisknya rusak, penghapusan yang tidak disengaja ya, kecelakaan. Nah, kecelakaan nih, kalau ngomongin kecelakaan pada server nih kayak gimana? Ada yang bisa kasih saya masukan kecelakaan? Musibah gitu ya, kecelakaan musibah gitu. Hah? Nah, benar. Bencana atau disaster, baik bencana alam, bencana apalagi ya, kayak misalnya kejadian yang di apa namanya yang kemarin di janganlah ya, jangan Semeru ya, banjir aja deh, Jakarta banjir waktu itu ya, pernah nggak banjir gede, pernah ya? Nggak pernah. Mungkin Jakarta ya, cerita Jakarta ya, hampir begitu gua ya. Jakarta ya. Iya benar-benar. Salah. Lo yang salah gitu ya. Yang Jakarta salah di sini betul aja. Salah di sini Jakarta. Apa sih Jakarta ya? Ada Jakarta ya. Itu di Jakarta lu. Jakarta ya bertiga deh. Pernah nggak kebanjiran? Pernah nggak? Oh di daerah mana? Oh Tanah Abang, iya tuh daerah kota ya. Sama nih saya Manggarai juga gitu ya. Jadi kita daerah-daerah kota. Nah itu apalagi pada saat banjir-banjir kemarin tuh, ya banyak kantor-kantor di Jakarta. Makanya sekarang data center di Jakarta itu tinggi-tinggi. Gak cuma di lantai 3 sekarang, standarnya di atas lantai 10. Serius, data center di atas lantai 10 karena ya itu tadi, ya menghindari disaster itu. Disaster banjir lah yang gampang diprediksi gitu ya. Tapi kalau gempa bumi itu kan udah sulit banget diprediksi gitu ya. Nah, nanti ini berhubungan dengan data backup ya nanti ya habis ini. Nah, itu jadi itu. Karena ya itu tadi kecelakaan terjadinya gempa bumi ya, dan lain-lain sebagainya. Atau misalnya kebakaran di mana di tempat tersebut ya. Akhir-akhir ini kalau nggak salah ada kebakaran di gedung cyber. Pernah dengar ya? Sampai yang itu nggak bisa keluar tuh. Tahu nggak? Kejadiannya nggak bisa keluar ya karena memang nggak didesain ada kacanya. Karena gedung cyber itu, for information teman-teman mahasiswa, itu salah satu gedung yang disewakan, yang misalnya disewakannya per lantai atau berapa ya, khusus untuk data center. Jadi data centernya Polri taruh di gedung cyber. Jadi memang gedung tersebut didesain nggak ada kacanya. Kalau ada kacanya, habis itu datanya. Ada orang masuk ke kaca gitu kayak di film-film Mission Impossible gitu ya. Nah ini dibuat lebih impossible lagi, nggak ada kacanya. Seriusan, nah itu. Gedung cyber makanya kalau kamu pikir, oh ini kenapa orang nggak bisa lari diri, nggak ada kacanya? Ya, karena emang banyak data center di situ. Gitu. Jadi ketika terjadi, nah itulah ada plus minusnya. Gitu. Jadi memang gedung cyber itu banyak disewakan untuk naruh server-server ya, data center. Gitu. Jadi kalau misalnya kita belum mampu bikin atau sewa gedung sendiri untuk taruh server kita, data center kita bisa nyewa. Gitu ya. Jadi data center kita dan dia memang liftnya itu didesain bisa masukin server-server yang gede-gede. Pernah lihat nggak sih server gede-gede? Pernah ya? Gitu ya, itu mahal-mahal tuh, harganya miliaran tuh. Liftnya, nah itu nah kan nanti kalau magang lah gitu ya. Nah itu memang didesain seperti itu. Ruangannya, AC-nya, ada raised floor-nya. Raised floor itu kayak lantai panggung gitu. Jadi kita seakan-akan mendarat di lantai, tapi ini apa namanya kayu gitu ya. Bawahnya itu kabel gitu kayak gitu. Jadi kita nggak loncat-loncat gini kabel gitu. Jadi aman kita di atas gitu ya. Dan nggak mungkin ke segel-segel. Jadi raised floor makanya. Nanti belajar deh gitu. Oke. Data recovery ya. Oke, ini contohnya ya data recovery bisa
kita bisa berdasarkan pertimbangannya, apakah dari pertimbangan media penyimpanannya, ya storage medianya, baik itu misalnya media penyimpanannya diakses secara lokal atau secara remote kalau secara lokal itu diakses berdasarkan apa medianya, magnetic, optical, semiconductor, ya dan lain-lain sebagainya. Oke, nah tadi data backup dan restore testing. Tujuannya ini tadi kalau kita ngomongin disaster ya, disaster atau bencana. Sebenarnya disaster ini sama data-data ini ya, data recovery, data backup, restore testing, data security itu nanti dibahas di mata kuliah semester 6 itu namanya apa ya? Keamanan sistem informasi kalau nggak salah. Keamanan informasi atau keamanan sistem informasi. Kalian wajib itu mata kuliah wajib. Nanti mau bahas tuntas ini gitu ya. Saya pernah ngajar itu tapi berikutnya nggak lagi gitu ya. Oke. Nah, data backup dan restore testing ini dilakukan untuk melihat prosedur ya, prosedur pada saat backup dan restore ya, backup dan recovery. Jadi lanjutan sama yang tadi ya. Jadi kalau kita backup, kita melakukan backup, pasti kita juga ada punya cara untuk merestore-nya, benar ya? Kalau menurut teman-teman apa sih data apa sih yang perlu di backup di data teman-teman? Nah, data apa yang perlu di backup di data teman-teman? PDF, MP4, JAV, apa? Data apa yang perlu di backup? Makanya nggak tahu. Data saya yang perlu di backup itu data apa ya? Gitu. Nggak tahu ya. Saya nanya kamu gitu, data apa tuh kalau di kamu yang perlu di backup? Nomor HP. Saya nomor HP yang lebih urgent. Yang kira-kira kita nggak bisa dapetin lagi tuh datanya. Dia kalau bisa minta Baras, dia Baras, Liba, bener nggak? Bisa minta kan? Yang kira-kira nggak ada lagi. Kita nggak tahu nih minta di mana kalau kita nggak backup. Hah? Foto video, apalagi foto video bukan mantan ya. Masa kecil. Ada yang di mana? Nggak ada. Itu tuh yang paling utama, ya. Benar nggak? Apalagi nanti kalau misalnya teman-teman mahasiswa udah punya anak, ya. Apalagi sekarang kan zamannya digital kan, ya kan? Pasti fotonya digital, videonya digital ya. Bisa di backup berbagai cara ya, bisa di backup di TikTok, gitu ya. Bisa di backup di YouTube, gitu dan lain-lain nanti ya. Itu apa istilahnya? Karena kalau misalnya itu hilang, kita nggak bisa dapetin itu lagi. Kita mau minta kemana? Menurut kalian itu penting, tapi menurut saya nggak penting, benar nggak? Ya kan? Menurut saya ini penting Pak, foto-foto masa kecil saya, iya. Tapi menurut saya nggak penting, makanya saya nggak nyimpan. Ya kan? Kalian sendiri yang harus aware data itu, ya. Itu makanya saya bilang kalau ngomongin data security, backup itu nanti dibahas di keamanan sistem informasi. Prioritas mana dulu yang harus kita pentingkan untuk backup ya. Kalau di bank, apa yang perlu di backup? Data nasabah, yang paling aja. Jangan sampai hilang. Ya, apa tuh? Terus udah menjalankan. Kalau kita ke ATM, biasanya itu kita direkamnya ya saldo, transaksi. Nah, ini udah menyerempet. Berdasarkan apa transaksinya? Log. Siapa ini log? Kamu ya? Oh ini ya. Good. Berdasarkan log. Sama kita login juga ada lognya kan? Kalau di bahasa pemrograman kita atau ada yang pernah pakai WhatsApp di sini WhatsApp? Belum ya? Siapa yang pernah tadi? Nah, ada lognya. Jadi itu penting. Sama ATM juga gitu. Pernah nggak teman-teman kalau ke ATM coba keluarin duit, coba ngambil duit gitu ya? 100.000 mungkin ya masih saya 100.000 gitu ya. 100.000 kan kalau saya ngomongin apa sampai orang terkenal ya mungkin nariknya 100.000 kan gitu ya sampai doang gitu ya foto tarik tangan gitu ya. Jadi loh sama perjanjian atau tutupinnya kan pinnya sama nggak ngambil 100.000 sama 50 juta sama pinnya motor-motorin doang makanya saya bilang gitu ya masih saya masih gitu ya jadi tidak 100.000 Pak gitu oke saya juga ngerasain gitu ya malah saya nggak nyampe 100.000 dulu. Nah log kita masuk login masukin ATM tercatat tuh lognya siapa yang masuk ID nomor ID kartunya mungkin ya ID nasabahnya lognya di ATM berapa pada saat kita ngambil duit 100.000 misalnya terus ternyata lama nih ngitungnya gitu ya nggak keluar pernah kan? Nah tapi itu jadi kita kesel banget kan terus kita telepon dong
Padahal $100.000 gitu ya. Bagi kita itu gede. Bagi orang lain tadi ya, selebriti gitu 100.000 dia nggak keluar gitu. Bodoh amat dia juga kan? Benar? Bodoh amat dia juga. Nggak keluar kan ya sudah deh, tandain ATM-nya katanya itu. Nggak usah nelfon juga capek apa namanya tanya jawabnya kan ditanya kan. Oh bapak ini nama ibu kandung gitu ya, verifikasi lah istilahnya ya. Nomor kartu ini. Karena dia pengen memastikan, dia sebenarnya ngecek lognya gitu ya berdasarkan jam gitu ya di ATM mana dia udah punya tuh database-nya. Oh ada ATM ini. Dia kan pasti nanya kan kejadiannya di mana Pak, daerah mana ini. Terus ada nomor apa data nasabah lah ya, nomor kartu gitu ya dan lain sebagainya. Dia ngecek lognya. Kalau misalnya benar terjadi transaksi tapi ternyata itu fail gagal ya mungkin itu bisa di review ya istilahnya ya. Pernah sering balik ya dan kita aman gitu ya. Waduh balik 100.000 lama gitu ya. Gak jadi makan Indomie lagi gitu ya. 100.000 lumayan buat anak kos ya. Oke, itu tadi jauh banget ya. Jadi jangan takut teman-teman, kita nih bakalan lama karena nggak ada perempuannya di sini hari ini ya. Jadi ada backup, ada restore ya. Tadi tuh sampai mana sih? Nah, udah langsung aja ya. Pengujiannya ini untuk ya mengetahui ya frekuensi backup. Karena frekuensi backup ini nggak sama, semua data nggak sama, benar nggak? Ada data yang sering di backup, ya. Ada data yang jarang-jarang, gitu ya. Jarang-jarang misalnya seminggu, gitu ya. Atau ada data yang lama sekali baru diupdate atau di backup, ya update itu backup, ya ngomong ini backup, gitu ya. Kalau saya tanya bingung lagi nih, data yang sering di backup apa, data yang jarang-jarang di backup apa, data yang nggak pernah di backup apa tuh, bingung kan ya itu. Ingat itu pertanyaannya, seperti ada, gitu ya, di ruang sidang. Terus pengujian juga dilakukan terhadap untuk mengetahui ya waktu yang dibutuhkan. Pertama waktu yang dibutuhkan untuk membackup. Terus waktu yang dibutuhkan untuk setelah backup ada restore. Ya, jadi tentunya beda-beda kan. Misalnya kita membackup 1 giga, sama nggak dengan kita membackup 1 mega? Waktu yang dibutuhkan, beda kan? Nah, terus waktu yang dibutuhkan untuk restore sama nggak gitu ya? Gitu. Jadi itu untuk melihat waktu yang dibutuhkan. Terus untuk melihat mekanisme backup, apakah ini dilakukan secara manual atau secara otomatis. Kalau manual mungkin Anda bisa membayangkan. Kalau otomatis contohnya tadi kayak mati lampu tuh tadi ya, sebenarnya itu mau ngasih contoh ke kita gitu ya. Kalau kalian lagi jalan-jalan di mall gitu ya, jalan-jalan di atau di kampus nih ya, UHK gitu ya, terjadi mati lampu, itu ada prosedur backupnya. Langsung naik gitu ya, enggak, langsung buru-buru teknisi ke ruang, tadi cepet banget kan? Cepet gitu. Sama di mall juga begitu. Kalau enggak, wah, audit mereka gitu ya, langsung yang lagi di Carrefour, wah, bener semua ya. Langsung lewat gitu ya. Tapi udah dari mana gitu kan? Langsung lewat kasir gitu ya. Temennya nyari di mana dia gitu, dari situ. Gitu ya, lagi makan tadi dulu gitu ya. Mungkin rasa saya aja gitu, rasa saya. Saya suka kalau udah sore kita lihat. Kalau enggak chaos terjadinya gitu ya, apalagi kalau yang lagi di tempat iPhone 4 gitu ya, waduh iPhone 4, iPhone X gitu ya, waduh, itu namanya hoki gitu ya. Ya mungkin inilah Allah menjawab doa saya. Gitu ya. Oke deh, oke gitu ya. Jadi mekanisme backup apakah dilakukan secara manual maupun secara otomatis. Kalau secara otomatis terjadi switching ya, switching. Jadi misalnya tadi mati lampu PLN. Itu langsung secara otomatis sumber-sumber daya atau listriknya digunakan adalah genset gitu ya. Jadi nggak perlu teknisi nyalain genset dulu ya, lama gitu ya. Jadi secara otomatis. Terus personal yang melaksanakan. Jadi kalau di organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan ada personil khusus yang melakukan backup sama restore. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Jadi Anda udah tenang aja. Anda hanya menjadwalkan aja. Jadi biasanya diisi, dikasih formulir gitu ya, atau ngisi secara elektronik formulir ya, Google Form atau apa gitu ya. Data yang tadi ada yang di backup frequently atau sering, ada yang di backup jarang. Nanti kamu kasih tahu tuh di backup frequently data apa. Kamu list di backup jarang-jarang apa gitu. Sama yang di backup sangat jarang apa. Nah, nanti ada orangnya. Ketika misalnya udah ada waktunya, kalau misalnya itu misalnya di backupnya sering ya,
dia akan datang backup sering gitu. Dia berdasarkan request dari user gitu ya. Nah, dia ada orang khusus gitu ya, karena kita tetap melaksanakan pekerjaan kita, dia membackup gitu ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi data hilang, udah pasti dia gitu ya, ada divisi khusus gitu ya. Apalagi itu perusahaan-perusahaan seperti bank ya gitu ya, atau banking ya, itu backupnya itu per jam mungkin ya. Tadi log itu ya, karena sensitif gitu ya. Jadi seperti yang saya pernah ceritakan, atau saya pernah cerita atau enggak ya di ini ya. Jadi saya dulu pernah kerja jadi programmer di bank swasta besar lah gitu ya, Bank Mandiri lah gitu ya, programmer. Tapi bukan Jakarta sih ya, bukan Jakarta, Makassar. Itu untuk file lognya aja, sehari file lognya itu sehari dalam bentuk TXT. Pernah tahu TXT ya? Oh, ya. Ada pernah nulis coding 1000 baris disimpan di TXT? Ada pernah? Paling banyak berapa baris? 100 codingan? 200 ya. Pernah disimpan di TXT gitu buat jaga-jaga? Belum pernah ya? Coba disimpan di TXT itu kira-kira habis berapa mega? Atau nggak nyampe mega ya? Kan cuma TXT ya, kilobyte paling ya. Banyak 100 juga, paling kalau 200 ya. Nah itu data Bank Mandiri Makassar, saya waktu itu punya backupan yang dalam sehari itu 4 giga dalam bentuk TXT. Bayangkan berapa lognya, itu Makassar, belum Jawa, belum Jakarta, yang ekstrim lagi gitu ya. Bayangkan 4 giga TXT semua. Coba kalau bayangkan kalau buka di notepad yang ada coding-codingannya, baris lainnya itu notepad apa? Plus ya. Nah itu berapa tuh kamu bayangin, berapa line? 4 giga backupannya TXT. Waalaikumsalam. Nah, silakan duduk. Jalan ya? Ya. Oke, ya duduk aja ya. Oke. Tadi personal yang melaksanakan, dan yang terakhir adalah berapa lama backup itu disimpan. Karena tadi ya, kalau kita nyimpen data-data mantan yang lama-lama ya, nggak penting-penting ya, kita mesti pasti itu berapa lama kita bisa menyimpan itu, ya nggak? Sama data juga begitu, ya. Kita mesti bisa memastikan data tersebut berapa lama disimpan, karena nanti hubungannya sama media penyimpanan, ya nggak? Kalau data-data sampai jutaan enggak. Kalau di bank itu yang nggak terlalu lama, atau gini, yang paling simpelnya, ada yang di rumahnya pakai CCTV nggak? Kebetulan di rumah saya enggak, gitu ya. Atau kalau misalnya ada yang jual CCTV nggak? Kalau kamu misalnya ya nanya, atau kakak-kakak kamu, abang-abang kamu ya, yang kerja gitu ya, di perusahaannya pakai CCTV gitu ya, itu ada bisa disimpan tuh, bisa disimpan kan ya? Nah, tapi ada batasannya juga, itu bisa disimpan, benar nggak? Iya apa enggak? Tadi katanya nggak pakai CCTV. Tadi katanya nggak pakai CCTV, terus? Hah? Enggak. Saya tahu aja dari kemarin saya bekerja. Oh iya, ya benar ya. Itu tuh. Jadi ada batasannya. Misalnya CCTV-nya cuma bisa nyimpan sebulan. Jadi misalnya sekarang tanggal 16 Desember, nanti ketemu 16 Januari itu hilang tuh data yang 16 Desember gitu ya. Tapi itu ekstrim lah kalau cuma sebulan, biasanya 3 atau 4 bulan gitu ya di settingnya, tapi ya butuh space gitu kan, karena yang disimpan video loh, bener ya gitu. Jadi kita harus menentukan berapa lama backup itu disimpan gitu ya. Tapi ya diri terus ya. Oke. Ini contoh switching ya. Jadi pergantian pada saat sistemnya misalnya tadi ya, kegagalan sistem, baik misalnya mati lampu dan lain sebagainya. Jadi yang dilihat itu adalah log transaction. Terus habis itu berapa lama dilakukan recovery ya. Jadi ini adalah salah satu contohnya saja. Terus yang berikutnya adalah data security ya, data security testing. Nah, data security testing ini merupakan salah satu caranya ya, salah satu. Dan ini yang biasa dilakukan ya. Salah satu caranya adalah dengan cara
user yang tidak punya hak akses ya, atau yang tidak memiliki privilege ya, hak akses, itu mencoba masuk, mencoba login. Ya, nanti ada belajar namanya teknik yang terkenal tuh namanya brute force gitu ya. Terus ada lagi SQL injection ya. Ada lagi dengan menggunakan social engineering ya, belum pernah dengar ya. Nanti belajar itu. Nah, jadi mereka mencoba masuk gitu ya. Dengan yang nggak punya privilege ya, tadi dengan cara SQL injection, brute force ya, dan lain-lain. Nah, pengujiannya dilakukan dengan cara tadi ya. Kalau ekstrim banget dan data kita ini penting sekali, ya, data ini penting sekali, harapannya nggak bisa dicuri gitu ya, sama ya data-data masa kecil kita ya, masih main di got gitu ya, masih ya kan penting banget tuh kalau kita tersebar luas gitu gimana kita gitu ya, besoknya untuk menghadapi hari esok gimana gitu kan. Nah itu penting, jadi kita nggak mau ada yang nyuri. Ya udah, cara paling amannya adalah shutdown engine. Men-shutdown. Jadi, nah ini bisa secara manual, tapi jarang yang melakukan manual, tapi biasanya dengan menggunakan otomatis ya. Misalnya dimasukkan parameter, ketika misalnya ada yang nggak dikenali, perilaku-perilaku yang nggak dikenali, baik disengaja maupun tidak ya. Jadi seperti misalnya tadi SQL injection, brute force, atau melalui virus atau malware, ya kan bisa aja kan dia dapetin itu ya. Sama yang make WhatsApp itu kan bisa tuh dapat begituan ya kan. Mau masuk Facebook siapa? Gitu pakai WhatsApp ya gitu ya. Jadi cara paling amannya adalah kita matikan database kita. Gitu ya. Matikan. Gitu. Dan kita restart, gitu, reset gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Banyak lah nanti teman-teman pelajarin di tadi ya, keamanan informasi terkait pembahasan data security testing. Data security ya, bukan testingnya, tapi data security-nya. Baik, udah habis ya. Baik teman-teman mahasiswa, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, mau berdiskusi atau lain-lainnya silakan. Nah terkait tugasnya ya, sebelumnya ya terkait tugasnya, mana tadi tugas ya? Oh ini nih. Tugasnya ya teman-teman mahasiswa, saya present nggak sih? Oke, mana tadi? Ini. Nah, tugasnya adalah ada langkah-langkahnya nih ya. Teman-teman mendownload dan menginstal. Ya, jadi nggak cuma di-download ya, Pak, saya udah download gitu ya, diinstal gitu ya. Diinstal aplikasi JMeter. Ingat, kalau misalnya nggak bisa ya, tadi JRE-nya jangan lupa ya. Kalau mau make sure lagi, install JDK gitu ya. Terus habis itu kalian membaca ya dan memahami. Jadi nggak cuma dibaca, dipahami. Suplemen materi ya pada session 10 ya, yaitu terkait penggunaan JMeter untuk membuat test case secara sederhana. Ya. Ya. Jadi kalian membuat test case secara sederhana ya. Mantap loh. Dan yang berisi salah satu elemen ya, baik itu salah satu saja ya, nggak perlu semuanya ya. Jadi bisa aja yang paling mudah tuh HTTP request ya dan lain-lain sebagainya ya. Silakan dicoba ya JMeter ini gitu ya, karena ini merupakan apa ya, tools wajib sih ya buat kalau memang ingin berkecimpung di bidang testing gitu ya. Jadi ini JMeter ini tidak hanya kita mengetahui apa namanya software, bukan untuk software tapi untuk aplikasi pengujian di tingkat arsitektur klien nama server kita ya. Nih ya, jadi tampilan JMeter itu bisa seperti ini, bisa dibuat dashboardnya ya. Atau dia biasanya yang paling umum ya, tampilannya grafik gitu ya, grafik gitu ya. Baik, silakan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Jangan lupa saya menghimbau teman-teman mahasiswa untuk melakukan absensi secara mandiri ya via Olu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, boleh silakan. Itu yang JMeter itu kelompok atau individu, Pak? Oke, baik. Terima kasih atensinya ya Farhan Rizky. Tugas ya, toolsnya JMeter ya. Tapi tugas itu selalu saya sampaikan dari awal bahwa tugas ini
dilakukan selalu tim, ya, tidak individu gitu ya, tim. Ya Farhan ya. Jadi tetap semua tugas di mata kuliah saya itu tim, gitu ya. Mau menggunakan tools apapun, JMeter ya, dan lain-lainnya lah gitu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan silakan. Oke, baik, apabila tidak ada yang ditanyakan, maka jangan lupa teman-teman mahasiswa untuk melakukan absensi secara mandiri ya, tugasnya juga sudah terlihat. Jadi yang nggak mesti hari ini ya, karena udah sore juga, jadi simpan untuk di malam minggu kalian. Gitu ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman mahasiswa. Yang salah datangnya dari diri saya pribadi, oleh karena itu saya selalu menghimbau nih kepada teman-teman mahasiswa untuk selalu belajar dari sumber-sumber bacaan lainnya ya, selain yang saya berikan, karena yaitu salah satu tujuannya adalah untuk menambah hasanah ilmu pengetahuan teman-teman mahasiswa, dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya, karena selalu saya ingatkan di setiap slide saya ada komponen penilaiannya, tugas itu sama ya bobotnya dengan UTS. Baik, itu saja. Marilah kita akhiri sesi perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Saya akhiri ya Google Meet-nya. Baik, Pak.